Hai guys, kembali lagi dengan saya Finly dan saya Iwan. Masih ingat pembahasan kita 2 minggu lalu? Kita bahas yang lagi viral, dua hal yang sering kita dengar hari-hari ini mulai tahun lalu mungkin, yaitu kena mental dan healing. Bagi teman-teman yang belum nonton, bisa klik linknya ya. Jadi nonton dulu yang di kolom deskripsi ini ya. Di Disciple TV 2 minggu yang lalu. Jadi teman-teman bisa nyambung nih sama yang hari ini kita ceritanya mau lanjutkan. Bersambung, ya. Oke. Jadi ternyata ada 8 tanda yang kita miliki ketika mental kita itu sehat. Hari ini kita akan bahas yang pertama dulu. Jangan banyak-banyak, nanti pusing ya. Yang pertama adalah iman. Nah, mungkin teman-teman ini bingung apa hubungannya iman sama kesehatan mental atau sehat mental. Apalagi banyak kejadian orang-orang yang terlihat beriman ke gereja, teman kita di gereja, teman kita di komsel, teman pelayanan, rajin pelayanan mungkin, kok masih terkena masalah mental seperti depresi, nggak bisa tidur, insomnia, OCD, dan seterusnya. Jadi ternyata bukan yang buat orang yang nggak kenal Tuhan aja, ternyata yang kelihatannya rajin ibadah, beriman, tapi juga masih kena mental ya. Kena mental. Nah, sebenarnya yang salah bukan imannya loh, bukan. Tetapi persepsi dan penerapan kita tentang iman yang kurang tepat. Yang benar terus gimana coba, Pak Iwan? Iman itu artinya percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan berikutnya, Tuhan yang seperti apa? Nah, satu, Tuhan yang mengasihi kita tanpa syarat. Di Roma ya, Roma 5 ayat ke-8 di terjemahan yang TSI ya. Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Dengan begitu Allah sudah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Nah, ayat yang lain. Galatia 3 ayat 13 juga dari terjemahan TSI. Itu berarti bahwa kita semua terkutuk karena setiap kita gagal menaati semua perintah yang ada dalam hukum Taurat. Tetapi Kristus sudah menebus kita semua dari kutukan itu. Dia memberi dirinya sendiri untuk menggantikan kita dan menjadikan dirinya sendiri sebagai yang terkutuk menurut hukum tersebut. Karena ada tertulis dalam kitab suci, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Ya, jadi Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ingat loh ya, Tuhan yang mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi harus benar-benar diingat-ingat bahwa Tuhan itu mengasihi kita bukan waktu kita sudah diselamatkan, tetapi waktu kita masih berdosa. Tuhan sudah mengasihi kita. Buktinya Dia rela menanggung dosa-dosa kita. Karena kita yang sudah dikasihi, kita akan bisa mengasihi Tuhan dan mengikuti firman-Nya. Dan ingat-ingat ya guys, menaati atau tidak sedang menaati firman-Nya tidak akan membuat kita kehilangan kasih Tuhan. Itu yang paling penting. Sayangnya kita justru lebih sering ingat yang sebaliknya. Kita harus menaati firman Tuhan untuk memperoleh kasih Tuhan. Saat gagal, kita pun merasa nggak layak dikasihi. Ini kalau sama manusia kan gitu ya. Nah, kalau dia sayang saya, dia perhatian sama saya bales. Kalau dia baik sama saya bales. Kalau dia nggak baik ya saya bales nggak baik, kan gitu. Nah, kita juga mikir Tuhan seperti itu. Nah, saat gagal, kita pun merasa nggak layak dikasihi. Ia tidak lagi mengasihi kita, ia tidak menyukai kita. Itu yang masuk di dalam pikirannya kita. Padahal itu bukan seperti itu. Karena sudah ditunjukkan Yesus mati di kayu salib. Pikiran-pikiran yang seperti itu, yang Tuhan sudah tidak lagi mengasihi aku sudah tidak layak lagi untuk dikasihi, Tuhan tuh sudah tidak sayang aku ketika kita gagal menaati firman Tuhan. Pikiran yang seperti itu, yang seperti itu adalah malah kita itu jadi semakin jauh dari Tuhan karena merasa Tuhan tidak lagi mengasihi kita, tidak menginginkan kita. Jadi ingat ya teman-teman semuanya, ingat ya guys, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat apapun. Karena tadi
Tuhan mengasihi pada waktu kita masih dalam keadaan berdosa. Nah, lanjut ya. Yang kedua adalah Tuhan Maha Pengampun. Jadi Tuhan itu sudah tahu kok bahwa setelah kita ditebus, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Ya. Kita masih bisa berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan menyedihkan atau mendukakan hati Tuhan. Kita masih bisa berbuat dosa. Tapi Tuhan sudah juga menyediakan solusinya. Ini sudah ditebus ya, masih berbuat dosa, ada solusinya, yaitu dengan mengampuni dan membersihkan kita dari dosa setiap kali kita mengakuinya. Jadi harus diakui. Dosa itu harus diakui. Wah, iya, itu penting. Dosa harus diakui dan kayak kita akan berarti diampuni. Kayak Disciple TV yang sebelumnya tuh cerita tentang kesaksian kalau di kelas Disciple tuh tadi apa katanya Pak Iwan tadi kalau di kelas Disciple itu Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Iya, jadi sama ini ya, berarti harus diakui ya, Harus itu diakui. yang penting. Nah, kalau kita sudah diampuni Tuhan, kita sudah bersih dari dosa, itulah bedanya pengampunan Tuhan dan manusia. Kalau manusia masih diingat-ingat yang lalu, tak ingat-ingat yang lama-lama. Kita mungkin juga bertanya-tanya ya, terus gimana kalau kita jatuh lagi dalam dosa? Apa nggak apa-apa? Gimana? Ya tidak apa-apa. Tuhan menghargai semua proses kita. Kita kembali lagi harus mengakui dan terus belajar. Itu loh yang ditanamkan seringkali sama iblis, yaitu jika kita sudah minta ampun, maka nggak boleh ngulang. Nah itu pikiran-pikiran tipu daya ini ya, tipu daya ya. Jadi sehingga kita itu takut gagal dan takut dihukum. Dicoret ya guys, itu salah besar. Tuhan kita nggak seperti itu. Ya, Tuhan kita nggak seperti itu. Lalu yang sering kita dengar juga kayak gini nih kata-katanya, nggak usah ngaku atau nggak usah minta ampun sama Tuhan. Yang penting berubah. Ayo, sampai yang kita di sini pernah nggak ngerasa seperti itu? Sudah nggak usah ngaku lah. Yang penting tuh berubah aja daripada nanti ngaku, jatuh lagi. Kan ya apa sama Tuhan? Masa bolak-balik ngomong kayak gitu ya? Ketika meyakini pandangan seperti ini, kita itu malah jadi mengandalkan diri sendiri saat melawan dosa dan tentu juga akhirnya semakin mudah kalah terhadap dosa itu. Padahal ternyata bagian kita itu sesederhana adalah satu, kita tuh mengakuinya. Ya. Itu bagian kita. Supaya kuasa Tuhan tuh mengalir dengan leluasa untuk membebaskan kita dari dosa sehingga hidup kita ini berubah. Nah, poin terakhir guys, ini yang paling dahsyat. Ya. Yang bikin kita yakin kita bisa menang dari dosa adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Ya, betul. Tuhan bangkit dari kematian supaya kita bisa satu, berbaikan kembali dengan Tuhan di Roma 4 ayat 25 versi BIMK. Kedua, hidup baru Roma 6 ayat 4. Ketiga, berbuah bagi Bapa, Roma 7 ayat 4. Yang keempat, merasakan pembelaan dan doa Yesus. Untuk ayat-ayatnya teman-teman bisa lihat di deskripsi ini ya. Di deskripsi ini bisa dilihat. Nah, kalau kita percaya kuasa kebangkitan Tuhan, kita akan merasa aman karena ada kepastian untuk menang melawan dosa. Jadi kuncinya adalah kuasa kebangkitan Tuhan. Makanya kenapa kita merayakan hari Paskah. Ya, jadi itu kalau kita kadang-kadang nggak ngerti Paskah ini kenapa dirayakan. Kalau Natal kan kelahiran ya, di mana-mana hari kelahiran pahlawan, hari kelahiran siapapun kita rayakan. Tapi kebangkitan itulah yang membuat kita punya kepastian menang atas dosa. Jadi mari kita belajar untuk semakin percaya kepada Yesus yang satu, sangat mengasihi hingga mati untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Dua, mengampuni dan membersihkan kita dari dosa saat kita mengakuinya, mengakui dosa-dosa kita. Dan tiga, bangkit dari kematian untuk mengubah hidup kita secara total. Iman kepada Yesus yang benarlah yang akan membuat kita memiliki rasa aman sejati dan benar-benar sehat mental. Ya, nah sudah merasa aman gak sekarang? Kita masih akan berjumpa lagi di seri Kena Mental dan Healing. Masih ada lanjutannya, oke?
Disciple TV, ada Ada berkat berkat di balik pemuritan. Dah.